Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa khairul hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalati fin nar. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Sidang jemaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul kembali di masjid ini untuk menyelenggarakan dan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan dalam masa pandemi ini, semua ibadah, terutama ibadah yang bersifat sosial, yang mengumpulkan orang, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah dan juga para alim ulama kita. Dan nikmat ini harus kita jaga, terutama sekali dengan menjaga protokol kesehatan. Karena di kalangan kaum muslimin pun, ketika kita bicara sholat berjamaah misalkan, di mana kita sekarang menjaga jarak, ada beberapa kalangan kaum muslimin yang kemudian saudara-saudara kita, mereka lebih baik sholat sendiri munfarid di rumah atau dengan keluarganya, karena ada satu hadis yang mengatakan bahwa salah satu syarat sahnya sholat berjamaah adalah lurus dan rapatnya saf. Tapi kemudian para ulama umumnya itu berpendapat bahwa dari perkataan, kalau tidak salah dari perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa apabila kita tidak bisa melaksanakan sebuah ibadah, sebuah amalan dengan sempurna keseluruhan, maka bukan berarti jangan meninggalkannya, tapi kerjakanlah semampu kita sesuai dengan kondisi seperti kita sekarang ini. Makanya kita harus bisa menjaga diri, menjaga keluarga kita agar tetap menerapkan protokol kesehatan agar COVID-nya tidak menyebar. Kondisi sekarang yang kemudian disebut sebagai kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru ataupun new normal, itu ada beberapa orang mengatakan ini kondisi baru umat muslim yang pada zaman Nabi tidak ada. Tapi apabila kita membaca, menelaah kejadian-kejadian atau sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan bisa mengambil beberapa hal yang mirip dengan kondisi kita sekarang. Dan mengapa kita mengikuti cara-cara Nabi? Karena tadi di awal khutbah khatib membacakan sebuah ayat 21 dari surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Liman kana yarjullah, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, wal yaumil akhir,
wal yaumal akhir, dan mengharap kedatangan hari akhir. Wa dzakarallahu katsira, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi sudah jelas berarti di dalam perjalanan hidup Nabi kita juga bisa mengambil banyak ibrah. Khatib sudah merangkum setidaknya ada 3 hal, 3 amal, 3 sikap yang harus kita lakukan dalam kondisi sekarang ini. Kondisi sekarang kita seolah-olah mengisolasi diri sendiri. Kita menjaga agar kita mengurangi kegiatan di luar. Dalam bahasa hadis atau bahasa zaman Nabi waktu itu, wabah atau pandemi ini disebut sebagai ta'un. Dan di salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dikatakan bahwa sesungguhnya ta'un itu adalah azab yang dikirim Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi wabah ini di hadis lain malah disebutkan, apabila kamu menemui sebuah wabah, kata Nabi, maka larilah, jangan dekati, seolah-olah kamu lari dari terkaman singa, sangat takut kematian. Dan ternyata wabah ini, kata hadis ini, dikatakan bahwa ia adalah azab yang dikirim Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ini, azab ini atau ta'un ini atau wabah ini akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti kita harus bisa hidup dalam tanda petik dalam kondisi keterbatasan, sehingga kondisi ini menjadi rahmat bagi kita. Dan tidak sedikit dari kalangan muslim ataupun manusia secara umum, kondisi pandemi ini jadi rahmat. Misalkan apa? Misalkan kemudian yang kami rasakan di kampus, untuk beberapa dosen, beberapa mahasiswa itu jadi lebih kreatif karena tertekan kondisi keterbatasan yang sangat, malah kemudian kita jadi kreatif, membuat ini, membuat itu, segala macam. Dan kebetulan itu pun didukung oleh institusi, baik itu institusi pendidikan tempat kami bekerja maupun oleh pemerintah. Beberapa kali, contohnya dulu Kementerian Ristek mengadakan lomba hibah untuk bagaimana menghadapi COVID. Itu banyak orang yang mengikuti, dan banyak juga, bukan banyak, ada beberapa yang menang. Nah, bagaimana kita menghadapi cobaan seperti ini? Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat mulai dari 155 sampai 156, yang intinya adalah kita harus bersabar. Artinya adalah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar berita gembira ini kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika ada musibah yang menimpa kita, pegangan orang muslim adalah ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatunya dari Allah, Allah yang menentukan. Wa inna ilaihi raji'un, dan ini akan kembali kepada Allah. Karena ini dari berasal dari Allah, maka ini akan kembali kepada Allah. Dan kekuatan ini bisa saya katakan tidak dimiliki oleh orang yang tidak beragama atau bukan muslim. Tidak ada perasaan berserah diri dalam arti Islam ini, menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita ada lihat beberapa kawan yang kemudian berpikir hanya dengan menggunakan kondisi kehidupan sehari-hari, dia mengatakan sekarang kondisi sulit.
Padahal kalau kita yang kemudian berserah diri kepada Allah, innalillah, innalillah, innalillah. Allah yang menciptakan ini, Allah yang mengadakan ini, dan akan kembali kepada Allah. Dan di ayat yang tadi, di hadis yang tadi tentang ta'un, tentang wabah, mudah-mudahan kita menjadi orang beriman yang mendapatkan rahmat dari COVID yang terjadi di dunia ini. Karena mau tidak mau kita harus menerima ini, tidak bisa kita tidak menerima. Ketika kemarin kita memasuki masa tahun baru Hijri, banyak ulama khatib mengatakan tentang hijrah. Salah satu cara memang untuk menghindari ini, seperti juga di hadis tadi, adalah kita lari, kita meninggalkan kondisi ini. Tapi kita mau lari kemana? Seluruh dunia kena di tempat-tempat yang menurut perkiraan kita tidak akan ada, malah di situ ada apa? Ada COVID-nya ini, virusnya. Makanya kita mau tidak mau harus menerima saja. Dan di lanjutan hadis tadi yang tentang masalah qaum tadi, dikatakan tidak seorang pun hamba yang ditimpa taun lalu tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar dan mengetahui tidak ada yang menimpa dirinya kecuali apa yang ditetapkan Allah untuknya, maka baginya seperti pahala mati syahid. Jadi kalau kita misalkan di sebuah tempat yang diisolasi karena COVID ini, kita sabar, kita menerima ini dari Allah. Kalaupun kita mati, maka dari hadis ini kita dijamin bahwa mati kita adalah mati syahid. Jadi kita berserah diri yang pertama dengan meningkatkan kesabaran dan tetap dalam kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam kondisi ini kita harus menumbuhkan optimisme. Dari mana ini? Bagaimana kita harus tetap optimis? Kalau tadi berserah diri sudah, berarti kita harus bekerja. Implementasi dari optimisme adalah kita bekerja, kita beraktivitas. Dari Tarikh Sirah Nabawiyah, kita ingat ada ketika saat perang Ahzab atau perang Khandaq, ketika para kafir Quraisy dari berbagai suku itu datang untuk menyerang Madinah. Lebih kurang 10.000 orang yang bisa dimobilisasi oleh kaum kafir. Sementara di Madinah sendiri jumlah seluruh laki-lakinya ada sekitar cuma 3.000 orang saja. Dan ini sudah campur baur, tidak hanya muslim. Ingat, di Madinah itu tidak hanya muslim. Maka kemudian dengan atas saran dari Salman Al-Farisi kemudian dibikinlah parit mengelilingi Madinah. Sebetulnya tidak mengelilingi, tapi yang melintang menghalangi jalan masuk kota Madinah. Karena dalam perhitungan tidak mungkin para kaum kafir itu menyerang dari atas gunung. Pasti mereka menyerang dari tempat yang landai, datar. Jadi tempat yang datar itu dibuat parit yang sangat lebar dan cukup dalam. Maka pada masa-masa sulit ini semua orang bekerja, semua orang membuat parit. Sehingga ketika ada masalah biasanya ya selalu kembali kepada Nabi. Dikisahkan bahwa ada sebuah batu besar yang sangat keras, yang susah sekali untuk dihancurkan di parit itu. Kemudian mereka mendatangi Nabi dan meminta bantuan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi membawa kampaknya atau palu godamnya itu, kemudian mengangkat palunya dan dihantamkan ke batu itu. Dan kemudian dari situ antara palu dengan
batu itu muncul kilatan api, percikan. Dan ketika itu Nabi langsung mengatakan, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, sekarang saya dapat melihat istana yang merah. Dan dengan pukulan palu yang pertama itu, sepertiga dari batu itu lepas. Kemudian Nabi menghantam lagi sekali lagi. Sama, ada juga kilatan antara benturan palu dengan batu. Dan kemudian lepas sepertiganya lagi. Dan Nabi berkata lagi, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Persia. Demi Allah, saya melihat istananya yang putih. Dan kemudian yang untuk ketiga kalinya Nabi menghantamkan lagi kapak atau palunya itu, sama tetap keluar kilatan api. Dan Nabi berkata, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, aku lihat pintu-pintu Sana'a dari tempatku ini. Apa yang Nabi lakukan? Pada saat itu kondisi sedang terpuruk, terisolasi, tidak bisa mungkin keluar dari Madinah karena terkepung. Sebentar lagi kaum kafir datang, optimis bekerja semuanya. Dan di dalam bekerja itu harus dimunculkan keoptimisan. Kalau bahasa yang dipakai oleh orang barat itu ada istilah psychocybernetic. Apa yang kita inginkan harus kita katakan. Kalau di kita, apa yang kita inginkan kita katakan melalui apa? Melalui doa. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita mengatakan apa keinginan kita. Dan tiga hal yang tadi Nabi katakan, bahwa Nabi kemudian mengatakan bahwa Nabi diberi kunci-kunci Syam, diberi kunci-kunci Persia, diberi kunci-kunci Yaman. Maka tiga daerah itu kemudian dalam masa Khulafaur Rasyidin bisa kembali ke dalam Islam. Jadi informasi tentang ketika itu akan masuk ke dalam Islam itu sudah Nabi katakan sebagai penyemangat kepada kaum muslim agar apa? Agar kita harus selalu optimis bekerja dengan cerdas, dengan akal yang hebat, sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahimakumullah, tadi di awal khatib sudah menyampaikan dua dari tiga sikap yang harus kita miliki di dalam masa pandemi ini ketika kita terisolasi. Yang pertama, kita harus tetap dalam kesabaran dan berserah diri kepada Allah. Yang kedua, kita harus selalu optimis. Dan optimis ini kemudian di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 6 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita harus selalu optimis. Yang ketiga, bagaimana yang ketiga? Yang ketiga, pada masa kondisi ini adalah masa untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas diri kita, baik dari segi keimanan maupun kemampuan diri, keahlian. Karena kita bisa dibilang banyak waktu luang dalam tanda petik, karena kita tidak kemana-mana.
Hal ini pun tetap berdasarkan sirah nabawiyah. Tentu kita ingat ketika masa awal-awal kenabian, pada sekitar tahun ke-7 kenabian, ketika Nabi dan kaum muslimin seluruhnya diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Mereka memboikot. Yang diboikot ternyata tidak cuma itu saja, tapi malah satu keturunan, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Sehingga mereka semua harus berkumpul. Dan pemboikotan itu diantaranya adalah, pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang kedua, tidak boleh ada pernikahan. Yang ketiga, tidak boleh mengunjungi, bertamu, berbicara, dan berinteraksi apapun. Yang keempat, tidak boleh menerima perjanjian damai. Dan yang keenam, tidak boleh berbelas kasihan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini. Betul-betul terisolasi, sehingga uang ada tidak bisa beli makanan. Makanan ada langsung dibagi-bagikan dalam satu kelompok itu. Tapi dengan kondisi seperti itu, kemudian muncul kebersamaan di antara kaum muslimin. Dan pada saat itu Nabi memberikan tarbiyah, menyampaikan bagaimana para kaum muslimin waktu itu harus menghadapi kondisi. Sehingga muncullah dan terbangkitlah keimanan yang semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Makanya golongan para sahabat yang berasal dari Mekah ini, yang kemudian nanti hijrah, atau kaum muhajirin ini, banyak para ulama yang mengatakan adalah generasi atau kelompok yang paling baik, karena dibina langsung oleh Nabi melalui kondisi yang sangat sulit pada saat isolasi. Dan kemudian pada saat itu bisa hidup, bisa makan. Misalkan ada di dalam sebuah kisah, suatu waktu mereka, para kaum muslim itu menemukan kulit unta. Kulit unta yang pada saat itu bukan merupakan makanan, kemudian bisa diolah menjadi makanan. Jadi orang yang makan kulit zaman dulu itu betul-betul kondisinya sangat parah. Kulit akhirnya dimakan, daun-daunan dimakan, semuanya dimakan. Dari situ muncul apa? Kalau kita bisa katakan, muncul kreativitas. Bagaimana mencari makanan alternatif. Pada masa ini sekarang bagaimana? Di awal-awal pandemi banyak sekali pelatihan-pelatihan online. Banyak sekali kemudian para ustadz memberikan ceramahnya, wejangan secara online. Maka pada saat inilah kita juga bisa meningkatkan kapasitas diri kita, kemampuan kita. Kita bisa belajar banyak hal yang sebelumnya kita tidak punya waktu untuk belajar itu. Kita pelajari. Di mana kemudian juga beberapa ibadah yang kemudian belum pernah kita kerjakan atau susah kita kerjakan ketika kita bekerja di kantor, bisa kita kerjakan. Selalu tingkatkanlah kapasitas diri kita dari segi keimanan dan kemampuan diri. Hadirin rahimakumullah, itulah 3 hal yang bisa kami sampaikan mengenai apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan dalam masa pengisolasian diri ini. Dan itu kemudian kita ambil dari sirah nabawiyah, kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dimudahkan Allah dan senantiasa dijaga olehnya dalam menghadapi kondisi ini. Di masa pandemi ini kita harus tetap optimis dan selalu menjaga optimis, dan juga kemudian menjaga kesabaran kita, keimanan kita,
menjaga, mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Semoga itu bisa kita kerjakan semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.